Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada kali ini, yaitu tentang akuntansi pada organisasi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Adinda Aulia Agustina dengan NPM 132. Dan saya Gilang Akbar Setiawan dengan NPM 068. Dan saya Deswita Nurul Zakia dengan NPM 096. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang konsep teoritis. Baik, yang pertama yaitu konsep teoritis akuntansi sektor publik, yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah lembaga publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Kemudian ada konsep akuntansi sektor publik, yaitu akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha yang menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Selanjutnya, akuntansi sektor publik menurut ahli. Yang pertama ada Indra Bastian, mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Yang kedua ada Dwi Ratmono, proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Kepatuhan dan pengelolaan ialah dengan membuat laporan keuangan berarti sudah menjadi jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah diterapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis, memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa telah diterima, dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang, dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan data. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat. Berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi agar bisa berkomunikasi dengan publik dan pihak lain yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah didapatkan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap. Selanjutnya ada pemakai laporan keuangan dari sektor publik. Menurut Repin et al. Tahun 81 dalam Mardiasno tahun 2002 mengklasifikasi pemakai laporan keuangan berdasarkan keterkaitan dan kebutuhan antar pemakai laporan keuangan itu ada 10. Yang pertama ada pembayar pajak, 2 pemberi dana bantuan, 3 investor, 4 pengguna jasa, 5 karyawan, 6 pemasok, 7 dewan legislatif, 8 manajemen, 9 pemilih, dan 10 badan pengawas.
Selanjutnya ada hak pemakai laporan keuangan. Yang pertama, hak untuk mengetahui. Itu maksudnya mengetahui kebijakan, memilih keputusan yang diambil pemerintah, apa alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Untuk yang kedua yaitu hak untuk diberi informasi. Hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi rahasia publik. 3. Hak untuk didengar aspirasinya. Yang dimaksud di sini adalah hak ini muncul sebagai akibat konsekuensi pertanggungjawaban dan pengelolaan publik atau akuntabilitas dan kepengurusan. Kemudian ada kebutuhan pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat membayar pajak dan memberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas. Dan yang terakhir yaitu keempat, pegawai membutuhkan untuk informasi gaji dan manajemen kompensasi. Kemudian selanjutnya ada konsep akuntabilitas dan stewardship. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, yaitu suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kemudian ada konsep stewardship, yaitu menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Donaldson 1989 dan David 1991. Yang selanjutnya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan di sektor publik. Yang pertama, berdasar tujuan. Akuntansi keuangan, laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan pada periode tertentu. Akuntansi manajemen ialah laporan yang secara spesifik dan detail. Yang kedua, berdasar rentan waktu. Akuntansi keuangan ialah periode 1 tahun, setengah tahun, dan bulanan. Kalau akuntansi manajemen ialah periode harian atau mingguan. Yang selanjutnya, fokus pengukuran. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, pengukuran adalah proses pemutusan nilai uang yang mengakui dan memuatkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis atau sejumlah nilai wajarnya. Aktiva dicatat sejumlah pengeluaran pengguna sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mencukupi kewajiban tersebut atau nilai nominal. Pengukuran setiap pos laporan keuangan pemerintah menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan selanjutnya dinyatakan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, sistem pencatatan. Yang pertama ada single entry. Yang dimaksud di sini adalah pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Jika suatu transaksi menambah kas, maka dicatat pada sisi penerimaan, dan jika transaksi mengurangi kas, maka dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan ini memiliki keunggulan yaitu mudah dipahami dan simple. Untuk yang kedua yaitu double entry. Double entry ini pencatatan di mana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Sistem pencatatan transaksi harus mengawasi keseimbangan persamaan dasar akuntansinya. Misalnya, bertambahnya aset akan dicatat di sisi debit dan berkurangnya aset akan dicatat di sisi kredit. Untuk yang ketiga yaitu triple entry. Maksudnya yaitu perwujudan
Pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Selanjutnya ada basis akuntansi. Basis akuntansi adalah kompilasi dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan efek keuangan transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam basis akuntansi, pada organisasi sektor publik, khususnya institusi pemerintah, mencakup basis kas modifikasi, basis kas menuju akrual, dan basis akrual. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.